kabar hari ini? Baik. Baik, selamat datang, selamat berjumpa di tempat ini guna untuk kita melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di tempat ini. Baik ibu-ibu, saya mau tanya, kira siapa yang tidak hadir hari ini? Saya rasa hampir ada semua ya. Iya. Nanti ibu-ibu ambil daftar hadir ini, nanti lihat nama-nama di sini, lalu tanda tangan di sini ya. Lalu yang sudah bisa tanda tangan nanti jemput saja, sebentar saya siapkan dari jam. Baik ibu-ibu, bulan lalu kita pertemuan lagi di sini toh. Baik, kita pertemuan tentang apa yang bulan lalu tentang pentingnya stimulasi pada anak usia 1 sampai 2 tahun. Baik, hari ini ibu-ibu kita mempelajari tentang modul yang sama di bulan yang lalu, yaitu modul pencegahan dan penanganan stunting. Ya, modul pencegahan dan penanganan stunting. Dan kita masuk pada langkah 2 hari ini, yaitu tentang cara menstimulasi anak yang berusia 1 sampai 2 tahun. Baik ibu-ibu, mungkin di sini di rumah pasti ada ibu-ibu yang punya anak 1 sampai 2 tahun di rumah, ada toh? Ada. Nah, bagaimana perkembangan menurut ibu-ibu lihat itu anak-anak sampai di rumah? Pasti anak-anak ada yang sudah bisa bicara dan ada yang belum bisa bicara. Jadi itulah pentinglah, makanya kita pelajari tentang modul pencegahan dan penanganan stunting hari ini di langkah 2, cara menstimulasi anak usia 1 sampai 2 tahun. Baik ibu-ibu, berbicara tentang menstimulasi, mungkin di sini ibu-ibu pasti lupa tentang materi di bulan lalu, yaitu perlu saya jelaskan berkaitan dengan menstimulasi. Menstimulasi di sini ibu-ibu sama halnya dengan memberikan rangsangan atau dorongan kepada seseorang untuk merangsang terjadinya respon tertentu. Jadi dalam melakukan menstimulasi di sini pasti ibu-ibu di rumah punya anak yang umur 1 sampai 2 tahun, pasti ibu-ibu akan melakukan untuk proses berbicara tentang anak tersebut. Jadi usia 1 sampai 2 tahun tingkah laku anak itu ada yang lucu-lucu. Iya toh ibu-ibu? Iya. Pasti anak itu kalau sudah umur 1 tahun, apapun yang dia lakukan, entah itu dia tertawa, entah itu dia menangis, apalagi dia nakal melakukan hal-hal itu, pasti menggemaskan. Iya toh? Iya. Menggemaskan, kita cubit pipinya dan lain sebagainya. Nah, itulah proses yang dialami oleh anak-anak yang berumur 1 sampai 2 tahun. Nah, ibu-ibu di rumah, ada yang lain ibu-ibu di umur 1 tahun sudah bisa berjalan. Ada yang lain sampai umur 2 tahun baru bisa berjalan. Karena apa? Dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Makanya ibu-ibu di sini jangan lupa untuk terus melakukan stimulasi pada anak tersebut. Lalu ibu-ibu berkaitan dengan anak yang umur 1 sampai 2 tahun, ada yang lain sudah umur 2 tahun belum bisa berbicara atau belum bisa ucapkan kata yang namanya mama, papa. Jadi ibu-ibu lepaskanlah saja anak-anak itu yang berumur 1 sampai 2 tahun untuk mereka bermain. Jadi ketika ibu-ibu memberikan mereka makanan, lepaskan saja untuk mereka bisa belajar sendiri untuk makan. Terus memberikan mereka minum, lepaskan saja anak itu untuk minum sendiri. Nah, dalam proses untuk mengajar anak berbicara, jangan bilang kalau makan itu, pasti ibu-ibu biasa mengajarkan tentang kalau makan sama halnya dengan maam. Ada yang begitu toh? Jangan ibu-ibu. Kalau bilang makan ya tetap makan saja ya. Nah, ayo makan begitu. Jangan bilang maam. Nanti anak juga dia terbiasa omong itu kata maam. Juga minum, jangan bilang mimi. Ya, tetap saja bilang mengajak anak itu untuk minum. Lalu yang berikut juga anak-anak mengetahui lingkungan di sekitar. Misalnya mereka bisa mengenal yang namanya benda-benda yang ada di sekitar lingkungan. Macam di sini, ibu-ibu boleh melepas anak-anak, tetapi harus dipantau, dibimbing, diawasi dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak itu dia bisa mengetahui setiap benda yang ada. Misalnya cara mereka untuk melihat benda-benda, melihat oh di sana ada langit, oh di sana ada pohon kelapa, oh di sana ada pohon sirsak dan lain sebagainya. Jadi ajar terus mereka untuk mengenali itu lingkungan di sekitar. Lalu
Jangan lupa juga ibu-ibu membawa anak-anak pada saat misalnya di taman-taman atau pada saat ada turnamen perayaan kegiatan yang tempat-tempat yang ramai untuk mereka bisa mengenal misalnya di lapangan yang pastinya ada namanya bola kaki, bola voli dan lain sebagainya. Tapi ajar mereka untuk menyebut nama itu. Bisa toh ibu-ibu? Bisa. Jadi saya berharap di sini ketika walaupun demikian kemampuan tiap anak untuk berjalan atau berbicara dan melakukan permainan-permainan pasti berbeda dengan anak-anak yang lain. Ya, bukan dilihat dari usianya bahwa mereka sudah 2 tahun lalu bisa berbicara, lalu bisa berjalan, bisa bermain dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita melihat bahwa peranan utamanya adalah orang tua. Jadi ibu-ibu kalau pulang rumah harus kerjasama dengan suami dalam hal ini untuk membimbing dan mendidik anak tersebut. Misalnya memberikan anak itu untuk makan, minum, mendampingi anak itu untuk belajar, mendampingi anak itu untuk bermain. Jadi dunianya anak-anak adalah dunia bermain. Jadi tidak salah kalau anak-anak itu dia melakukan permainan apa saja, lepas saja. Intinya ibu-ibu jangan lepas anak itu untuk melakukan permainan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang ia boleh senangi. Nah, berjalan di usia 1-2 tahun ibu-ibu, kadang-kadang kita memiliki rasa kekhawatiran. Ya, khawatir ketika sudah umur 2 tahun, anak itu belum bisa bicara, anak itu belum bisa berjalan. Pasti tahu ibu-ibu, pasti khawatir, saya punya anak sudah 2 tahun tapi dia belum bisa bicara, belum bisa berjalan. Jadi tugasnya ibu-ibu dan suaminya ibu sampai di rumah teruslah untuk melatih anak-anak itu untuk berjalan, untuk berbicara dan lain sebagainya. Kalau anak itu dia belum bisa jalan, pegang dia punya tangan, pegang dia punya tangan, jalan sampai anak itu dia bisa jalan sendiri. Nah, dan memberikan permainan-permainan kepada anak itu untuk bisa memegang macam ini. Biasa kita bilang ini pena atau ballpoint, atau biasa kita bilang ini buku atau kertas. Jadi ajar ini jangan bilang ini namanya kertas lalu kita bilang ini adalah pena, salah sudah. Tetap mengajar anak itu untuk menyebut nama-nama benda tersebut supaya ketika sudah besar nanti yang seharusnya benar disalahkan, yang seharusnya salah dibenarkan. Jadi ketika memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain juga lepas saja. Misalnya ketika kita memberikan makanan untuk anak, kasih kesempatan untuk memegang itu piring dan kasih kesempatan untuk memegang itu sendok. Lalu memberikan minuman juga kasih kesempatan untuk dia memegang itu gelas supaya bisa belajar untuk minum sendiri. Lalu yang berikut juga anak-anak itu pasti banyak meniru. Misalnya memakai pakaian sendiri. Mungkin di rumah ada anak yang umur 2 tahun, memang kita melihat bahwa kita harus orang tua yang memakai pakaian itu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa harus berusaha untuk memberikan kesempatan kepada anak itu untuk belajar sendiri, memakai pakaian sendiri, sendok makan sendiri, bermain sendiri dan lain sebagainya. Bisa toh ibu-ibu? Bisa. Saya berharap ibu-ibu melalui materi pada kesempatan saat ibu-ibu pulang di rumah harus bisa praktekkan kepada anak-anak, terutama yang punya anak di rumah yang umur 1-2 tahun. Jangan bentak-bentak itu anak, jangan marah-marah itu anak. Lepaskanlah saja untuk dia. Senakal apapun tegurlah dengan hati yang tulus. Mungkin sampai di sini ibu-ibu kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada lagi, saya rasa semua tadi sudah jelas toh? Sudah jelas bahwa semua yang saya sampaikan itu adalah benar-benar terjadi dalam rumah tangga setiap orang tua. Jadi mungkin itu saja beberapa pertemuan kita hari ini. Saya berharap berkaitan dengan materi hari ini ibu-ibu sudah bisa pahami dan bisa dipraktekkan sampai di rumah. Mungkin demikian, nanti daftar hadir ibu-ibu sudah bisa tanda tangan dan sudah bisa dikembalikan, dan harapan bulan depan kita adakan lagi pertemuan di tempat ini dengan materi yang berbeda. Saya berharap ibu-ibu juga bisa belajar dan bisa terapkan kepada anak-anak di rumah. Dan ada teman ibu-ibu hari ini yang tidak masuk atau tidak hadir, nanti bisa sampaikan di teman-temannya ibu-ibu supaya teman-temannya ibu-ibu juga mereka juga bisa mengetahui bahwa materi yang kita pelajari hari ini adalah sangat penting bagi anak-anak
anak-anak. Tadi kita berbicara tentang anak-anak yang umur 1 sampai 2 tahun. Jadi ingat ya ibu-ibu, jangan lupa lagi nanti bulan depan kita adakan pertemuan di tempat ini, tempat yang sama, waktu yang sama, dan KPM yang sama. Tidak boleh lagi mewakili. Terima kasih ibu-ibu atas kebersamaan kita hari ini. Saya mengucapkan selamat siang untuk kita semua. Siang.